Sahabat, topik yang akan kita renungkan hari ini adalah kuat menghadapi badai. Sahabatku, pada satu hari saya bersama teman-teman mengunjungi seorang ibu muda. Saya sebut saja ibu itu namanya Tati. Ia sedang depresi dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Tati sudah dirawat selama 3 bulan. Ketika kami berusaha berbicara dengan dia hanya diam. Pandangannya hanya ke lantai rumah sakit itu. Dia juga sering menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sudah 3 bulan ia tidak mau melakukan apa-apa, kecuali duduk diam dan memandangi lantai di kamar tidurnya. Mandi dan makan pun harus setengah dipaksa. Sebelum depresi, Tati adalah seorang karyawan yang rajin pada sebuah bank lokal. Tetapi ketika badai hidup melandanya, ia tidak kuat menanggungnya. Suaminya menikah lagi, anak satu-satunya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sahabat, badai hidup tidak hanya dialami oleh Ibu Tati. Badai dan persoalan hidup bisa dialami oleh perempuan mana saja. Tetapi tidak semua perempuan akan mengalami depresi dalam menghadapi badai kehidupan. Ada banyak perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi badai hidupnya. Banyak perempuan menang dan melangkah maju setelah mereka berhasil mengatasi badai kehidupannya. Namun memang banyak perempuan justru menjadi lemah dan kalah dan akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi yang berguna bagi hidupnya. Sahabat, bila badai hidup melanda Anda, tentu Anda ingin menjadi kuat dan tegar, bukan? Anda bahkan ingin berhasil melewati setiap badai, dan Anda menjadi pemenang yang melakukan perkara besar dalam hidup Anda. Tetapi bagaimana caranya? Sahabat, mari kita mendengarkan perumpamaan tentang 2 macam dasar yang menggambarkan kuat dan lemahnya sebuah rumah. Tuhan Yesus mengatakan begini, "Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Perumpamaan ini terdapat dalam Matius 7 ayat 24-27. Sahabatku, bila kita ingin tetap kuat seperti rumah yang dibangun di atas batu, maka kita harus mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya. Bila kita melakukan 2 hal ini, maka kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Dan bila badai melanda hidup kita tidak akan roboh. Sebaliknya, bila kita hanya mendengar perkataan Yesus tapi tidak melakukannya, maka kita disebut orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Bila badai datang, hidup kita akan roboh. Mungkin sahabat bertanya dalam hati, mengapa harus melakukan perkataan Yesus? Bukankah mendengarkan saja sudah cukup? Seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi, bila kita melakukan firman Tuhan, maka kita bagaikan rumah yang kuat yang dibangun di atas batu. Jadi bila kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi kuat. Iman dan jiwa kita menjadi kuat. Sehingga bila persoalan datang, iman dan jiwa kita tetap kuat. Dengan melakukan firman Tuhan, maka kita akan memiliki pengalaman spiritual yang nyata dan membuktikan bahwa janji Tuhan itu benar adanya. Sebaliknya,
Bila kita hanya mendengar saja tetapi tidak melakukannya, maka iman dan jiwa kita akan lemah, sehingga bila badai kehidupan datang, kita akan roboh dan hancur. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini bila iman dan jiwa kita hancur? Sahabat, mari kita sedia mendengar perkataan Yesus dan melakukannya, agar kita menjadi manusia bijaksana dan kuat dalam menghadapi badai hidup ini. Bila selama ini Anda hanya suka mendengar saja, maka mulailah sedikit demi sedikit melakukan perkataan Yesus dan buktikan bahwa iman Anda kuat dan kokoh. Bila selama ini Anda sudah mendengar dan melakukan perkataan Yesus, tetapi Anda masih merasa bahwa iman Anda lemah, periksalah apakah Anda sungguh-sungguh mendengar dan dengan tulus melakukannya. Tuhan Yesus akan membimbing Anda untuk melakukan kehendak-Nya dengan tulus dan sepenuh hati. Saya akan menutup renungan ini dengan membacakan kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24-27, agar Anda semakin rajin mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya dalam hidup Anda, sehingga Anda menjadi orang bijaksana dan kuat. Inilah perkataan Yesus itu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Semoga Anda tetap kuat menghadapi badai kehidupan Anda. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.